Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ahia Sucianti dengan nomor induk mahasiswa 311-19168 dari kelas 2 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai review 5 jurnal yang berkaitan dengan penyakit jerawat. Baik, yang pertama adalah jurnal dari formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen. Nah, jadi daun kersen memiliki senyawa tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dengan demikian, dilakukan penelitian formulasi krim ekstrak etanol daun kersen. Tujuannya adalah untuk memformulasikan sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat. Dengan metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian menggunakan 3 formula ekstrak etanol daun kersen, yaitu dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Ekstrak daun kersen diperoleh dengan cara maserasi dan dikentalkan di atas penagas air. Komposisi krim ialah asam stearat, tretanolamin, adepsnanae, parafin liquid, metilparaben atau nipagin, propilparaben atau nipasol, parfum, dan aquades. Uji krim meliputi uji homogenitas, uji organoleptis, uji pH, dan uji iritasi. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa tiap formula stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. pH formula berada pada rentang 5,9 sampai 6,7 dengan kesimpulan ekstrak etanol daun kersen dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim dan bentuk relatif baik. Nah, jadi ini adalah tabel 1, ada tabel data homogenitas sediaan. Untuk formula 1, 2, 3, dan 4 didapatkan homogenitas untuk semua formulasinya. Lalu flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam dan merupakan golongan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol dan metanol. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi karena mampu menghambat aktivitas antibakteri penyebab penyakit. Berdasarkan latar belakang yang menyebutkan bahwa ekstrak etanol daun kersen yang memiliki efektivitas sebagai antibakteri, maka penulis mencoba memformulasikan ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat ini dalam bentuk sediaan krim. Untuk metodenya yang tadi telah saya paparkan, lalu untuk alatnya yang digunakan adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wadah toples, kertas saring, pisau, serbet kain, pH meter, lumpang porselen, Stanford, objek gelas, alat gelas, pot plastik, tutup pot, kain flanel, penagas air batang panduk, blender, pipet, tetes, dan sudip. Lalu untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 96%, asam stearat, tretanolamin, adapsnanae, parafin, nipagin, nipasol, parfum, aquades, dan ekstrak etanol daun kersen. Hasil pembahasannya, hasil pemeriksaan sediaan krim ekstrak etanol daun kersen yang didapatkan dari beberapa pencampuran bahan dasar krim dengan ekstrak etanol daun kersen. Ada beberapa uji penelitian sebagai berikut, yakni adalah pemeriksaan homogenitas, pemeriksaan organoleptis, pemeriksaan pH sediaan, dan uji iritasi terhadap sukarelawan. Nah, ini untuk tabel 2 ada hasil uji sifat fisik sediaan krim dari ekstrak etanol daun kersen. Jadi didapatkan untuk formulasi 1, formula krim ekstrak etanol dengan 0% konsentrasi kersen didapatkan krim berbentuk setengah padat, berwarna putih, dan tidak beraroma. Dan untuk yang lainnya, karena ada ekstrak dari konsentrasi kersen, jadi aromanya itu untuk semuanya itu berbau green tea dengan warna hijau muda sampai ke hijau tua, dengan bentuknya dari krim setengah padat hingga agak cair. Jadi dapat kesimpulan bahwa dengan konsentrasi ekstrak kersen yang lebih besar, maka didapatkan warnanya akan semakin hijau dan bentuknya juga akan semakin cair. Nah, lalu untuk tabel 4, uji iritasi sediaan krim ekstrak etanol daun kersen didapatkan bahwa kulit pengamatan dengan kulit kemerahan, kulit gatal-gatal, kulit menjadi kasar. Tidak didapatkan hasil untuk uji iritasi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol ini tidak menghasilkan iritasi kepada kulit manusia.
Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim untuk penggunaan topikal. Lalu untuk sediaan krim ekstrak etanol daun kersen yang dibuat tidak menimbulkan iritasi pada kulit dan bentuk relatif baik. Ini adalah jurnal kedua. Jurnal kedua yaitu formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok yang diteliti oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada. Lalu jerawat merupakan penyakit pada permukaan kulit yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif sehingga pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan. Nah, lalu ekstrak etanol kulit pisang kepok ini digunakan sebagai alternatif pengganti zat aktif dan bahan kimia sintetik dalam krim anti jerawat. Ekstrak etanol kulit pisang kepok diuji konsentrasi hambat minimum, kemudian diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim. Evaluasi sediaan krim diperoleh hasil uji organoleptik bau khas berwarna coklat, homogenitas yang stabil pada pH 6,1 dengan viskositas dan daya sebar mengalami peningkatan. Dilihat dari lama penyimpanan, hasil uji aktivitas antibakteri sediaan krim dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit pisang kepok dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30% dengan diameter hambat yang dihasilkan 13,22 kurang lebih 0,35 mikrometer sampai dengan 14,19 kurang lebih 0,08 mikrometer. Ini adalah preformulasinya. Jadi bahan yang digunakan adalah ekstrak kulit pisang kepok, asam stearet, trietanolamine, ada planai, parafin cair, DMDH hindantion, lalu yang terakhir ada Aquades. Nah, untuk formulanya itu yang dibedakan hanya ekstrak kulit pisang kepoknya saja. Untuk metode penelitian yang tadi telah disebutkan, jadi untuk alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah maceratory, rotatory evaporator, oven, timbangan elektrik, jarum ose, autoclave, inkubator, dan viskometer. Bahan yang digunakan pada penelitian ini telah tadi saya sebutkan ya. Lalu untuk hasil pembahasannya didapatkan hasil screening fitokimia simplicia dan ekstrak kulit pisang kepok. Didapatkan bahwa untuk metabolit sekunder, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin, hasil dari simplicia dan hasil dari ekstrak terdeteksi adanya metabolit sekunder. Untuk pengamatan organoleptik selama waktu penyimpanan 28 hari didapatkan warna coklat dan semuanya memiliki bau yang khas dari kulit pisang kepok. Nah, lalu untuk tabel 4 hasil pengukuran pH selama waktu penyimpanan 28 hari didapatkan untuk semua formula pH-nya 6,1 dan hasil pengujian homogenitas skema waktu penyimpanan 28 hari didapatkan semuanya mengalami hasilnya bagus homogenitas. Lalu untuk tabel 6 hasil pengamatan viskositas selama waktu penyimpanan 28 hari. Jadi didapatkan semakin banyak konsentrasinya maka viskositasnya akan semakin besar dan semakin lama juga akan mengakibatkan viskositasnya semakin besar. Untuk tabel 7 hasil pengujian daya sebar selama waktu 28 hari didapatkan semakin besar formula konsentrasinya maka didapatkan hasil daya sebarnya akan semakin besar. Untuk hasil uji aktivitas antibakteri sediaan ada 4 aktivitas berdasarkan hasil statistik Crucial Walls. Pada pengujian aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok diperoleh nilai signifikan 0,01 yang berarti kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga adanya perbedaan secara signifikan antara kontrol negatif formula 1, formula 2, dan formula 3 dan kontrol positif. Maka dilanjutkan uji Mann-Whitney diperoleh hasil terdapatnya perbedaan yang bermakna pada formula 1, 2, dan 3. Untuk kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui kulit pisang kepok memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne dan semua formula memiliki aktivitas antibakteri dan konsentrasi ekstrak 30% merupakan formula yang memiliki aktivitas paling tinggi.
Untuk jurnal ketiga yakni jurnal formulasi dan uji pelepasan krim ekstrak etanol daun jambu biji dengan potensi anti jerawat. Nah, untuk pengertiannya, jadi daun jambu jerawat mengandung quercetin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Hal ini menyebabkan daun jambu biji berpotensi sebagai anti jerawat. Berdasarkan manfaat daun jambu biji, maka perlu dilakukan formulasi ekstrak etanol daun jambu biji menjadi sediaan krim beserta uji karakteristiknya serta mengetahui laju pelepasan sediaan, dilakukan penyimpanan dan standarisasi simplisia daun jambu biji. Setelah itu dilakukan maserasi, standarisasi dan screening fitokimia ekstrak etanol daun jambu biji. Ekstrak yang positif mengandung flavonoid diformulasikan menjadi sediaan krim. Dilakukan optimasi konsentrasi asam stearat sebagai emulgator dengan konsentrasi 14% dan 18%. Formula uji sifat fisik dan kimia meliputi uji organoleptis, deserbar, daya lekat, dan viskositas serta uji pH. Formula yang optimum dikarakteristikan dengan uji difusi Franz untuk mengetahui pelepasan zat aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi asam stearat sebagai emulgator mempengaruhi sifat fisika dan kimia sediaan. Formula yang optimum adalah konsentrasi asam stearat 14% dengan pelepasan zat aktif selama 3 jam sebesar 2,588 mg. Untuk materi dan metodenya, ini adalah alat-alat yang digunakan pada praktikum ini. Lalu ini adalah formula krim, tadi saya sebutkan ya, jadi ada ekstrak etanol daun jambu biji, triethanolamin, asam stearat, setil alkohol, parafin, gliserin, propilparaben, metilparaben, dan aquades. Nah, ini adalah hasil-hasilnya, hasil standarisasinya. Nah, ini adalah hasil dari screening fitokimia. Nah, ini adalah hasil uji evaluasi sediaan krim ekstrak etanol daun jambu biji. Lalu simpulannya, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa daun jambu biji dapat diformulasikan ke dalam sediaan krim. Formula yang menghasilkan sifat fisik lebih baik adalah formula 1 dan konsentrasi asam stearat sebesar 14%. Namun pada formula 1 terdapat beberapa persyaratan sediaan krim yang belum terpenuhi seperti pH, desebar, dan daya lekat sediaan krim pelepasan zat aktif quercetin dan dari formula 1 selama 3 jam adalah 2,588 mg. Nah, ini adalah jurnal untuk keempat. Jadi jurnal keempatnya adalah formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne. Jadi telah dilakukan penelitian dengan menggunakan antibiotik silmadisin sebagai zat aktif terhadap bakteri Propionibacterium acne. Pada penelitian ini clindamycin diformulasikan menjadi sediaan krim anti jerawat dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator TEA dan asam stearat, yaitu formulasinya 2% berbanding 6%, untuk formulasi 2 3% berbanding 12%, dan untuk formulasi 3 4% dan berbanding 18%. Selanjutnya dilakukan evaluasi karakteristik mutu fisik krim meliputi organoleptik, homogenitas, pH, freeze thaw, viskositas, dan pada hari ke-1 didapatkan pada data pH, homogenitas, daya tercuci, dan viskositas dari sediaan krim. Kemudian dilakukan uji freeze thaw sebanyak 6 siklus selama 24 hari dan didapatkan data pH dan viskositas dari sediaan krim. Pada penelitian ini F2 yang menunjukkan sediaan krim yang paling stabil dengan varietas konsentrasi 3% dan berbanding 12%. Jadi dapat hasilkan bahwa sediaan yang paling baik adalah dengan perbandingan 3% berbanding 12% antara emulgator TEA dan asam stearatnya. Untuk alat yang digunakan yaitu ada timbangan, mortis, temper, gelas ukur, dan lain-lain, dan bahannya yang digunakan ada clindamycin HCl, aquades, media nutrien agar, mikroba uji Propionibacterium acne, NaCl fisiologis asam stearat, gliserin TEA, vaselin, asam sitrat, nipagin, nivaso, dan aquades.
Nah, metode penelitiannya itu ada formulasi krim, pembuatan formula kontrol, uji stabilitas fisik, dan lain-lain. Ini adalah hasilnya, tabel 1, tabel 2. Lalu hasilnya, ini adalah tabel 3 hasil pengujian homogenitas krim sindabisin, jadi semuanya homogen. Nah, ini ada tabel 5 adalah hasil pengukuran pH. pH-nya didapatkan, pH-nya bervariasi. Dan tabel 6 hasil pengukuran daya tercuci krim sindabisin. Lalu ini tabel 7 dan tabel 8. Kesimpulannya, dari hasil penelitian formulasi krim sindabisin dan uji daya hambat terhadap Propionibacterium acne, maka dapat disimpulkan bahwa sindabisin dapat diformulasikan menjadi sediaan krim yang memenuhi stabilitas mutu fisik. Krim adalah formulasi 2 dan perbandingan 13% berbanding 12%. Krim sindabisin memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne, penyebab terjadi jerawat. Sindabisin yang diformulasikan dalam bentuk krim digunakan untuk obat anti jerawat. Krim dengan konsentrasi 1,2% menunjukkan efek anti jerawat lebih besar dibanding Mediclean dengan konsentrasi 1,2% setelah pengujian terhadap bakteri Propionibacterium acne dengan metode sumuran. Untuk yang terakhir yakni dari jurnal minyak Atsiri Alpinia purpurata, kandungan kimia dan formulasi sebagai krim anti jerawat. Untuk metode penelitiannya adalah bahan dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rimpang lengkuas merah yang telah diidentifikasi oleh Laboratorium Biologi Farmasi Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk alat bahannya yakni adalah seperangkat alat distilasi uap air, penggiling simplicia, perangkat alat gelas, kimia, mortar dan stamper, cawan persen dan lain-lain. Nah, ini adalah metode penelitiannya yakni penyulingan minyak lengkuas merah, pembuatan sediaan krim, evaluasi sediaan krim, uji organoleptis bentuk. Nah, ini tabel 1 dihasilkan formulasi sediaan krim minyak lengkuas. Di bahannya itu ada minyak atsiri, asam stearat, sera alba, vaselin putih, triethylenalamin, propilen glikol, metilparaben, aquades. Nah, jadi untuk tabel 2-nya hasil uji fisik pada minyak atsiri lengkuas merah. Warnanya itu jernih, bening, baunya khas lengkuas, rendamannya 0,0545%, berat jenisnya pada 25 derajat Celcius adalah 0,9 gram per mililiter, lalu indeks biasnya dalam 25 derajat Celcius adalah 1,4894. Nah, jadi ini adalah diuji pada kromatogram GCMS minyak lengkuas merah. Dan tabel 3 komponen terbesar minyak lengkuas merah. Hasil analisis terdapat pada beta sesquiphelandren. Nah, kadar senyawa itu ada paling besar 17,25 yang dapat dideteksi oleh GCMS ini. Nah, untuk uji organoleptisnya didapatkan bahwa warnanya untuk semuanya itu putih dan bentuknya itu adalah semi padat. Semi padat merupakan bentuk yang paling baik untuk sediaan krim. Lalu baunya itu adalah tidak berbau, tetapi untuk formulasi 2, 3, 4 berbau lengkuas. Untuk teksturnya itu lembut dan untuk homogenitas namanya homogenitas. Untuk pH-nya pH kulit itu dari 5 sampai 6, jadi dapatkan hasil bahwa pH-nya itu tidak baik ya untuk kulit, akan menimbulkan iritasi. Uji daya sebarnya, dan ini adalah uji daya lekatnya. Jadi uji daya lekatnya itu yang baik itu adalah lebih dari 4 detik, sedangkan dari jurnal ini didapatkan kurang dari 4 detik. Lalu untuk kesimpulannya, minyak lengkuas merah didominasi oleh senyawa beta sesquiphelandren 17,25% dan beta bisabolen 13,95% yang merupakan golongan terpenoid. Evaluasi dan krim meliputi pemeriksaan organoleptis seperti bau, warna, bentuk, serta penggunaan daya sebar, daya serap, homogenitas, pH dan antibakteri. Hasil evaluasi di krim